Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbi, Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua bisa menggunakan sisa-sisa napas kita ini hanya untuk beribadah kepada Allah dan memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga senantiasa tetap terkirimkan kepada junjungan alam Nabi Allah, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk pengikutnya yang setia dan taat, sehingga kita bisa berjumpa kelak di yaumil qiyamah dan mendapatkan syafaatnya. Jamaah rahimakumullah, sebentar lagi kita akan masuki bulan suci Ramadan. Oleh karena itu tentu ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Menurut ulama salaf saleh, ulama salaf mengatakan bahwa ketika tergelincirnya matahari terakhir di bulan Sya'ban, memasuki 1 Ramadan, di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di situ Allah menyeru kepada hambanya berulang-ulang kali. Dari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum syahrul Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrul mubarakah, bulan yang penuh dengan barakah. Faradallahu alaikum siyamah, maka diwajibkan atas kalian berpuasa di bulan itu. Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Setan-setan dibelenggu. Nilai amalan sunnah menjadi dilipat gandakan oleh Allah menjadi amalan fardu. Subhanallah. Dan terdapat dalam malam itu malam yang lebih mulia dibandingkan dengan 1000 bulan. Maka pergunakanlah bulan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, termasuk hadis sahih. Makna dari hadis ini bisa kita mengambil makna bahwa ada 3 hal yang perlu kita persiapkan untuk berjumpa dengan Ramadan. Yang pertama, niat lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau hati niat kita bagus beribadah kepada Allah, niscaya Allah akan mengabulkan, menerima ibadah kita. Tetapi sebaliknya, tentu ibadah kita akan tertolak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala alias bernilai sia-sia. Yang pertama kita perbaiki dari sekarang adalah niat lillahi ta'ala. Yang kedua yang perlu kita persiapkan adalah nilai ruhiyah kita, nilai spiritual kita. Dengan bulan Rajab, dengan bulan Sya'ban kita dibimbing dengan zikir, dengan istighfar, dengan amalan-amalan sunnah, agar ketika memasuki bulan suci Ramadan kita dalam keadaan siap hanya untuk menimba amal ibadah soleh di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah, yang perlu kita persiapkan adalah, marilah kita saling memaafkan satu sama lain. Ingat bahwa manusia itu tidak pernah luput dari salah dan lupa. Al-insan ma'alul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya khilaf dan lupa. Tidak ada manusia yang sempurna dalam hidup ini. Tidak ada manusia yang tidak punya dosa dalam hidup ini. Sebaik-baik manusia bukan mereka yang tidak berdosa, tetapi sebaik-baik manusia itu adalah mereka yang berdosa, lalu secepatnya dia mengakui kesalahannya dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan taubatun nasuha. Lau amiltumul khotoya hatta tablugos sama'id thumma nadimtum fataballahu alaikum. Sekiranya umatmu, sekiranya kita apabila dikumpulkan dosa kita sampai menyentuh langit, tetapi kita datang kepada Allah dengan taubatun nasuha, maka Allah akan menerima taubat kita. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Yang pertama niat karena Allah, yang kedua adalah nilai ruhiyah spiritual kita, dan yang ketiga adalah mari kita saling silaturahim satu sama lain, menyambung tali persaudaraan. Ingat kata Rasulullah ketika ditanya oleh sahabat, ada 3 golongan orang yang akan dimasukkan dalam surga dengan rahmat Allah. Yang pertama, kamu mau memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepadamu. Yang kedua, kamu mau memaafkan kesalahan orang yang berbuat salah kepadamu. Dan yang ketiga, kamu mau menyambung tali persaudaraan kepada orang yang memutuskan tali persaudaraan denganmu.
Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dan bisa menimba amal kebaikan di bulan suci Ramadan, sehingga keluar dengan Ramadan kita semua menyandang gelar fitrah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan ucapan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.